Bapak Ibu hadirin, perlu kami informasikan sebelumnya bahwasanya nanti acara kita mulai pada pukul 8.30. Namun sebelum itu akan ada penampilan dari putra-putri kita, generasi penerus kita nantinya. Yang pertama dari TPQ Al-Mafiroh, dari santri TPQ Al-Mafiroh yang akan menampilkan bacaan tahfidz Quran Surat Abasa. Pada adik-adik disilakan. Adik-adik dari santri TPQ Al-Mafiroh yang akan menampilkan bacaan tahfidz Quran Surat Abasa, ada adik Afisa, Aisyah, Alam, Al-Fatih, Ayah, dan Humaira Kurotaini. Boleh ya disebutkan namanya dulu, biar Bapak Ibu kenal yang ada di sini ya. Silakan Mas, dari Mas siapa itu? Mas Alam. Kalau ini Al-Fatih pasti ini Al-Fatih. Ini ya, namanya siapa deh? Ayah. Ini pasti Mbak Aini, adik ini. Aisyah. Bisa. Ini mau membacakan Quran Surat Abasa. Penuh ya, satu surat penuh ya. Sudah siap ya? Silakan boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan Quran Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta lahu tafakkar kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilat insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdima amalu falyanzuril insanu mimma ta'ami anna sabarna ma'a sabba summa syaqaqna al-ardha syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhlan wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma'idhin musfiqah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma'idhin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah
Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali bacaannya dari putra putri santri TPQ Al-Maghfirah. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik gitu ya, bisa mendaftarkan putra putrinya atau cucu-cucunya gitu ya, biar mungkin bisa bacanya bagus seperti ada yang tadi. Berikutnya penampilan kedua dari santri TPQ Al-Amin akan menampilkan tanya jawab bacaan Quran bertajwid. Kepada adik-adik dari TPQ santri dari TPQ Al-Amin dipersilakan. Perkenalan dulu ya, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Aika dari TPQ Al-Amin. Perkenalkan, nama saya Chelsea dari TPQ Al-Amin. Perkenalkan, nama saya Jibril dari TPQ Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPQ Al-Amin akan menyilahkan Bapak Ibu untuk memberikan ayat. Kami akan membacakan dan menguraikan tajwidnya. Kami persilahkan. Bapak Ibu sekalian, santri TPQ Al-Amin ini akan membacakan ayat dari Bapak Ibu sekalian yang request. Tolong dibacakan surat ini atau ayat berapa, nanti akan dibacakan dan akan diurai bacaan itu tajwidnya bagaimana. Kalau tidak cocok, Bapak Ibu boleh mengcounter bila boleh membetulkan. Nah, ini anak-anak kita. Untuk itu, pertama untuk satu orang pertama dari Bapak-bapak sekalian yang ingin menanyakan, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, ada yang ingin tanya? Bapak Ketua Meja kita, Bapak Ketua Bapak Absen Toko, monggo silakan. Ya, terima kasih. Semangat sekali saya mari dan semangat juga. Jadi Al-Baqarah, jangan jauh-jauh. Al-Baqarah ayat 6. Tolong dibacakan di Al-Baqarah ayat 6. Sudah ketemu? Sudah, siapa yang baca silakan. Baca bareng. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina yuntaziruna musyaddadah dibaca dulu. Inna yuntaziruna musyaddadah dibaca dulu. Alladzina kafaru sawa'un. Maka diikuti hamzah. Wajib kasir dibaca panjang 5 harokat. Sawa'un 'alaihim, mengatai pertemuan. Udah lagi dibaca jelas. Alaihim a'am tahu. Yang sungguh bertemu hamzah. Ila syafawi
Syafawi dibaca jelas. Ampun itu Minsuku berulang Ila Syafawi dibaca jelas. Ampun itu Minsuku berulang Ila Syafawi dibaca jelas. Ambulan tunggu Minsuku bertemudan Pak Aliki dibaca dulu. Tunzirul ayu'minun Minsuku berulang Ila Syafawi dibaca jelas. La yu'minun Maka bertemu wawu sukun diikuti enam hidup dan dua pangkat. Maka disukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Sudah. Begitu jawabannya, Ustaz Hamzah. Ada tambahan atau ada sangkal? Silakan. Wah, terima kasih, bagus sekali. Banyak buku-buku tajwid yang keluar dan yang terakhir itu saya tentang itu Man Arif disukun. Cuman satu yang saya titip, ini kan di tengah apa namanya, tengah surat, maka cukup tahu saja, nggak usah bismillah. Tahu itu bilang itu saja. Terima kasih, luar biasa. Mari kita Silakan. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada ibu-ibu. Ada yang ingin mau menanyakan, boleh menyanggah juga. Silakan. Dari ibu ada? Dari ibu mana? Monggo. Maka ibu yang mau menanyakan bisa menunjuk surat apa saja di dalam Al-Quran 30 juz. Silakan menunjuk surat apa, ayat keberapa. Nanti akan dibacakan, kemudian diurai hukum tajwidnya. Mana ibu-ibu? Mari, atau adik-adik dari adik-adik putri ada? Monggo silakan. Kalau tidak ada, ada. Baik, monggo silakan. Oh, dapat lagi, silakan. Mari, ada ibu? Monggo silakan. Pakai mic bu, tidak jelas di sini. Dibaca surat Ar-Rahman Ar-Rahman ayat 18 sampai 20. 18 sampai 20. Ar-Rahman 18 sampai 20. Ya sudah 18 saja. Tidak apa-apa. 18 sampai 20 juga tidak apa-apa. Monggo. Oh, 18 saja. 18. Ar-Rahman ayat 18. Baik, silakan adik-adik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
itu yang disampaikan satu hukum tajwidnya yang ada di ayat 18. Ada yang ditanyakan Bu atau disangka? Monggo silakan. Atau cukup diterima? Coba yang Fabi Ayi itu masuk apa itu? Fabi Ayi. Fabi Ayi masuk apa? Yang jauh yang dua saya anak-anak belum semuanya, jadi yang ditampilkan oleh anak-anak ini sesuai yang sudah diambil. Masya Allah. Masih ada Fabi sudah masuk. Fabi Ada, teruskan. Robbi namanya Yang keras. Terima kasih untuk Ibu. Mungkin satu kali terakhir satu pertanyaan kepada Bapak atau Ibu, siapa yang akan silakan, monggo. Kami beri kesempatan untuk menanyakan di juz 30 boleh atau semuanya silakan, salah satu ayat berapa yang dicari oleh anak-anak, silakan. Ada yang mau datanya Bapak, Ibu? Baik, kalau tidak ada sebagai pengantar kepada ustadzanya, monggo diperagakan anak-anaknya apa yang diajari untuk mengenai di TPQ Al-Amin Blok H3. Silakan Ustadzah Kusnul Fatimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mengajarkan kepada anak-anak untuk menghafal, tapi kami mempraktikkan setiap hari Senin dan hari Jumat setelah tadarus, anak-anak mempraktekkan sesuai dengan yang mereka pelajari satu persatu yang kami berikan. Awalnya yang hanya pertama itu dua hukum, terus bertambah, sekarang sekitar 12. Mereka tidak menghafal seperti ini, jadi mohon maaf seandainya ada seperti tadi yang ditanyakan yang belum mereka tahu, memang belum diajarkan. Mungkin terakhir anak-anak bisa membaca surat Al-Imran A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina, matobi'ai bertemu Hamzah. Baca ismu fa'il dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Wala tamutunna, dan pasti ada musyajadah dibaca dulu. Illa wa antum Yusukun pada buta Ikhfa al-gidi dibaca dulu. Wa antum muslimun, muslimun bertemu mim, di bawah mimi dibaca dulu. Muslimun, rumah bertemu wawu sukun, diikuti dengan hidup yang diwakafkan. Mat alif disukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bacaan Qurannya indah. Bapak Ibu, kalau misalkan tadi TPQ Al-Mafiro kejauhan dari rumah gitu ya, mungkin bisa anaknya untuk diajarkan di TPQ Al-Amin di Nadia 2 ya. Tiga sama satu. Baik Bapak Ibu, karena Ustadz juga sudah hadir dan waktu juga menunjukkan 8.30 meskipun kurang dikit. Acara kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua PCM Kedunggadang Bapak Ustadz Hamzah Utomo, yang kami hormati Ustadz Dr. Arif Alamsyah Mas, yang kami hormati Ketua-ketua PRM se-Kecamatan Kedunggadang, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Mafiro Bapak Dr. Babang Triadi, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mafiro Bapak Joko Mulyono, dan Bapak Ibu hadirin keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Masjid Al-Mafiro ini, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang karena rahmat dan nikmatnya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Al-Mafiro dalam keadaan sehat, insya Allah tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan bahagia, dalam rangka silaturahim bertemu saudara-saudara kita, dan dalam rangka menuntut ilmu agama dalam acara pengajian bulanan PCM Kedunggadang dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal membangun pribadi yang unggul, yang nantinya kajian akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Arif Alamsyah Nasution Mas. Adapun susunan acara pada pagi hari ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan tuan rumah, sambutan ketua PCM Kedunggadang, kajian agama, serta terakhir doa dan ramah-tamah. Baiklah, masuk ke acara pertama. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santri TPQ Al-Amin kepada adik Iva dan Iqbal. Disilakan. Kepada adik Iva dan Iqbal dari TPQ Al-Amin, disilakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Baik Bapak Ibu, Ananda ini adalah yang telah mendapatkan jadwal tetap muadzin di Masjid Al-Amin. Adik-adik, insya Allah suara merdunya mungkin pernah Bapak Ibu dengar di rumah. Silakan adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عليم صدق الله العليم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Iva dan Iqbal, santri dari TPQ Al-Amin Jazakumullah khairan katsiran. Berikutnya akan sampaikan sambutan oleh tuan rumah dalam hal ini adalah Ketua PRM 03 Madiopuro kepada Bapak Nurali Hasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua PCM Kedung Kadang beserta jajaran pimpinannya Bapak Hamzah Utomo. Yang kami hormati Ustadz Dr. Arif Alamsyah, terima kasih atas kehadirannya untuk memberikan tausiah kepada jamaah. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Ketua Yayasan Al-Maghfirah, yang sekaligus beliau ini adalah pembina dari PRM Madiopuro 3, Bapak Dr. Bapak. Kemudian terima kasih kepada Bapak Tuan Amir, yaitu Bapak Joko. Bapak Joko ini sekaligus sebagai pimpinan majelis tabligh dari PRM Madiopuro 3. Yang kami hormati pula Bapak Ketua RW dan Ketua RT wilayah RH1 sekitar Masjid Al-Maghfirah ini. Kemudian tidak lupa kami sampaikan juga yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Amin, yaitu Bapak Mulyono, Bapak Mulyani. Terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih pula kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, serta adik-adik yang bersedia untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai di masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, sebagai tabungan akhirat kelak. Hadirin jamaah yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa acara pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh PCM Kedung Kadang adalah majelis tabligh, yang dalam hal ini PCM Kedung Kadang pimpinan majelis tabligh ya. Nah, kami selaku PRM hanya ketepatan di Masjid Al-Maghfirah ini, sehingga apapun kekurangannya semuanya tanggung jawabnya ada di majelis tabligh. Termasuk, mohon maaf, kami kurang tahu persiapan kami sudah jauh hari, sudah siap-siap. Seperti backdrop biasanya di sini ada tabligh akbar atau pengajian bulanan atau apa, dan kami sudah menyiapkan segala sesuatu, sudah diukur berapa panjangnya, tapi qadarullah sampai hari ini nggak tahu percetakan apa macet apa bagaimana. Jadi kami hanya menyediakan tempat, fasilitas lain-lain termasuk ini. Jadi
Jadi ya ini takdir Allah. Jadi kita ya sudah berusaha. Jadi nah ini usahanya yang ada bagiannya semuanya. Yang seperti itu adalah bagiannya majelis tabligh. Kami menyiapkan acaranya di sini. Gitu ya. Kemudian kami selaku tuan rumah menyampaikan pula terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyambutan Bapak Ibu semuanya kurang berkenan, baik tempat, fasilitas dan lain-lainnya. Kami hanya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf terakhir satu lagi. Kami juga mohon maaf kepada pihak PJN. Kenapa? Pengajian itu biasanya di Ahad keempat. Berhubung sesuatu hal kami yang ketepatan tidak bisa pada Ahad keempat itu, kami mengajukan. Misalkan yang PJN tidak merestui, ya kami pun taat samina wa ta'na, akan kami jalani walaupun dengan ada tim panitia ada yang kurang. Dan alhamdulillah disetujui, ya yang kita jalani. Ternyata dibalas dengan background yang ya tidak apa-apa. Ya itulah, semua itu kita merencanakan, Allah yang menentukan. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan jasa Allah kepada Bapak Kaliasa atas sambutan yang telah disampaikan. Berikutnya sambutan dari Ketua PCM Kedua Pandan kepada Bapak Ustaz Masa Unomo. Bapak Mas Didi, Pak Mas Didi, kepada Bapak Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Selanjutnya saya bawakan dulu nanti penjelasannya oleh Ustaz Arif Ramsah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemampuan kita untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Maghfirah di BNN Masyarakat Indonesia ini. Tanpa nikmat dari Allah, kaki kita mungkin sulit digerakkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kepada kita umat Islam khususnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak, mungkin hanya permohonan maaf dan terima kasih yang saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih khususnya kepada Ustaz Arif Ramsah yang sudah bersedia memberi tausiah pada pagi hari ini di BCM Kedua Pandan melalui Majelis Taklim
PJM Kedungandang, yaitu kajian bulanan. Yang kami hormati Bapak Ketua PJM, karena ada Ketua PJM di sini yang hadir, yaitu Bapak Sirojudin. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir terus kegiatan di Kedungandang karena beliau adalah orang Kedungandang. Dan yang saya hormati Bapak Ketua PJM Kedungandang, Bapak Kiai Haji Hamzah Utomo, dan jajarannya para pimpinan yang hadir, ada beberapa pimpinan PJM yang hadir ini, harusnya semua hadir kalau PJM diharapkan, karena suatu hal insya Allah ada alasannya yang kuat tidak hadir, termasuk Pak Fendi yang hari ini tidak bisa hadir karena menunggu istrinya yang sedang sakit di rumah sakit dekat sini, di dekat sini di Bebek itu. Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan Bu Fendi senantiasa cepat diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Yang kami hormati para ketua-ketua ranting se-PJM Kedungandang dan jajarannya mungkin yang hadir, dan ketua-ketua PRA sekaligus pimpinannya yaitu ketua PCA Kedungandang, dan tidak lupa pula jamaah Masjid Al-Maghfirah yang hadir pada pagi hari ini, mungkin yang meramaikan di jamaah Al-Maghfirah. Terima kasih. Dan permohonan maaf yang pertama, berikutnya permohonan maaf pertama, kegiatan kajian bulanan ini sebetulnya Ahad depan, karena ada suatu hal tadi sudah disampaikan oleh Ketua PNM-nya, sehingga pada Ahad ketiga ini mungkin acara-acara yang sudah dilaksanakan di PNM yang lain, jadi bersamaan. Karena itu kalau tidak ada yang hadir dari PNM yang bersangkutan, seperti di Timor Wanda juga ada kegiatan pengajian, dan ini juga di Langsung Minangun ada pengajian, mungkin juga di Mertosono. Karena itu kalau tidak semarak pagi hari ini, sekali lagi kami mohon maaf, khususnya majelis tabligh yang telah melaksanakan kegiatan ini setiap bulan. Dan mohon maaf pula karena mendadak istilahnya, karena maju waktunya, sehingga persiapan-persiapan juga mendadak, akhirnya tidak jadi seperti Metro juga tidak bisa ditampilkan di sini. Biasanya ada Metro, ini pun karena itu tadi perubahan waktu. Namun semuanya tidak mengurangi ya kegiatan kita bulanan. Semangat kita harus terus kita bangun untuk meramaikan, menghadiri pengajian-pengajian yang diadakan oleh Majelis Tabligh PJM Kedungandang. Mungkin di waktu akan datang lebih banyak lagi, insyaallah. Dan mohon maaf pula pada bulan Agustus kita tidak mengadakan, karena kita fokus merayakan peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Kita sebagai warga Muhammadiyah harus
hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun negara kita. Itu harus juga karena bagian dari sumbangsi kita, dukungan kita kepada pemerintah yang baik. Dan permohonan maaf juga pada pagi hari ini mungkin ya itu tadi yang hadir tidak bisa banyak, tapi alhamdulillah sekarang kalau dihitung ya lebih dari 100 lumayan. Karena itu kan menghimbau setiap ada undangan dari PJR atau Majelis Taklim PJR, mari kita sama-sama untuk mendukung dengan aktif, yaitu dengan hadir, kecuali ada keperluan yang sangat mendesak yang tidak bisa dilakukan, itu kita perlu. Tapi kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, mari kita rapikan pengajian-pengajian. Dan yang terakhir ini informasi, karena sebentar lagi Muhammadiyah akan melaksanakan milahnya yang ke-112, yaitu bulan November tanggal 18 tahun 2024. Itu milad Muhammadiyah yang ke-112. PCM Kedungada sudah siap untuk melaksanakan peringatan milad tersebut. Insya Allah nanti dilaksanakan tanggal 24 November bertempat di Lik Manis, yaitu Muhammadiyah Islamic Center Manarul Islam. Di sana tempatnya agak luas. Mari kita dukung selaku warga Muhammadiyah, kita dukung penuh dan aktif untuk merayakan peringatan. Panitianya sudah terbentuk dan juga disusun acara-acaranya dengan rapi. Di antaranya nanti ada acara-acara yang meriah, yaitu jalan sehat. Jalan sehat itu meriah, murah meriah, tapi hadiahnya berbeda, tidak perlu khawatir ya. Dan acara-acara yang lain seperti pentas ini, anak-anak, drum band dan lain sebagainya, lomba-lomba nanti akan disampaikan informasinya ke ranting-ranting. Saya kira itu sambutan mewakili PJS. Semoga kajian ini dapat kita ikuti dengan baik dan dapat kita amalkan nanti setelah kita menerima pengajian dari Ustaz Dr. Arif Al-Musa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan jazakallahu khairan kepada Bapak Asgari yang sudah melaksanakan. Baik Bapak Ibu hadirin, memasuki acara inti pada pagi hari ini, kajian agama Islam dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal membangun pribadi yang unggul, akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Arif Al-Musa. Mas, kepada beliau disilakan.
وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya hormati Ketua PCM Muhammadiyah Gedung Kanda Ustaz Hamzah beserta seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga para ketua dan pengurus ranting. Saya tadi disampaikan ada beberapa 14 ranting yang barangkali hari ini hadir, khususnya tuan rumah Dr. Bambang sebagai ketua yayasan, guru saya, juga para pengurus ranting. Apa sebutannya 2 dan 3 ya, kalau tidak salah. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini barangkali saya tidak termasuk mengajari ya, karena saya yakin pada ustaz-ustazah yang lebih ahli. Kita hari ini kita niatkan sama-sama untuk bisa menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berharap nanti kita akan dikumpulkan di surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berharap kita bisa berjumpa dengan beliau, meminum telaga beliau al-haud. Kita bisa berharap berjumpa dengan keluarga beliau. Kita berharap bisa datang ke istana beliau, walaupun barangkali surga kita itu jauh dari surga beliau. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui beliau, ya, melihat wajahnya beliau yang mulia, mencium tangannya di surga, yang barangkali beberapa orang di dunia ini sudah pernah berjumpa dengan beliau dalam mimpinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi sudah disebutkan Ustaz Mas Duki ya. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, peri hidup kehidupan sehari-hari beliau, yang mungkin sedikit nanti kita akan coba membahasnya ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat Ahzab ayat 21 tadi sudah dibacakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun. Jadi jumlah nabi dan rasul itu banyak loh Ibu. Walaupun ada yang mengatakan dalam satu hadis 120.000 atau 124.000, tapi hadisnya dhaif. Ya. Jumlah rasul itu ada yang mengatakan 300, 313, 315. Tapi hadisnya juga dhaif. Makanya Lajnah Daimah di Saudi Arabia tidak pernah menyebutkan berapa jumlah yang pasti dari jumlah nabi dan rasul. Tetapi yang pasti adalah ada 25 rasul yang nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari 25 itu ada 5 yang istimewa. Namanya disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dari 5 itu ada 2 lagi yang istimewa, yang disebut dengan uswatun hasanah. Yang pertama Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kalau Nabi Ibrahim ada di surat Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sedangkan yang Rasulullah dalilnya ada di surat Ahzab ayat
21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan dua orang ini saja yang ketika kita sholat kita sholawati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi dari 100 sekian ribu yang jumlahnya banyak itu ada 5 yang istimewa, ada 2 yang super istimewa. Dan ini memang luar biasa. Makanya kalau kita mau belajar hidup, belajarlah sama 2 orang istimewa ini. Dan istimewanya ketika kita mengirim sholawat kepada beliau berdua ini, kita tidak hanya mengirim sholawat kepada pribadinya, tapi kepada keluarganya. Jadi kalau panjenengan mau belajar keluarga itu, belajarlah kepada 2 orang ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi gak cuma disebut pribadinya Pak, tapi disebut apanya? Keluarganya. Jadi ada yang istimewa pada keluarga beliau berdua ini. Contoh saja Pak, Nabi Ibrahim istimewanya apa? Istimewanya keluarga Ibrahim itu keturunannya itu nabi-nabi aja. Betul ya? Ada Ishak, ada Ismail, ada Yakub, ada Yusuf. Iya loh, keturunannya orang-orang soleh semua tuh. Masya Allah ya. Demikian juga dengan Rasulullah SAW ya, ada Fatimah. Bagaimana keluarga beliau yang luar biasa mendukung dakwah beliau. Bagaimana Siti Hajar keluarganya Ibrahim, istrinya Ibrahim ditinggal di padang pasir, beliau bertahan. Kadang-kadang kan keluarga sekarang ini ya termasuk saya ya, banyak ngeluhnya ya Pak. Ditinggal dikit ngeluh. Betul? Ini Siti Hajar ditinggal di padang pasir Pak, sendirian sama anaknya. Karena itu perintah Allah ya sami'na wa. Kadang-kadang ada ibu-ibu ditinggal di sawah jajan sebentar aja ngeluh. Kan begitu ya. Jadi Masya Allah keluarga itu ternyata juga dikirimi sholawat, karena keluarga beliau ini adalah keluarga yang istimewa. Ada satu hadis yang luar biasa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih itu mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu masuk surga. Jadi semua kita ini insya Allah semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang nggak mau. Jadi kita semua ini masuk surga insya Allah, kecuali yang nggak mau. Ya, kecuali yang nggak mau. Para sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, wa man ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang nggak mau itu? Nah kok masuk surga kok nggak mau? Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku bakal masuk surga, siapa yang nggak taat kepadaku maka dialah yang nggak mau. Jadi kalau kita ini nggak taat sama Rasulullah itu bukan nggak masuk surga, dia yang nggak mau masuk surga. Karena tidak mau ngikutin kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak masuk surga itu berarti kata Rasulullah, ya dia memang enggan atau nggak mau masuk surga. Nah, mari kita pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Kita niatkan ini semata-mata untuk bisa mempelajari kehidupan beliau ya. Jadi Rasulullah ini yang mengakui itu nggak cuma umat Islam. Ada satu buku, barangkali kita semua sudah pernah baca bukunya ya. Judul bukunya The 100. Ya, judul bukunya itu 100 judul bukunya. 100 apa? 100 most influential people. 100 tokoh paling berpengaruh. Dan yang menulis itu astrofisikawan Yahudi namanya Michael Hart, orang Yahudi yang menulis.
Sampai dia diprotes sama orang Yahudi sendiri, Pak. Lah kok gak Nabi Musa yang nomor 1? Ya, kok enggak Yesus Kristus yang nomor 1? Beliau menempatkan, ini buku ini pertama terbit 1978 saat saya dilahirkan, makanya saya ingat, Pak. Jadi ya ingat sama dengan lahir saya ya. Jadi tahun 78 itu diterbitkan, kemudian kalau nggak salah pernah direvisi tahun 1986an itu dengan nomor 1-nya itu tetap. Nomor 1-nya beliau tetap mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu nomor 1. Nomor 2-nya itu Isaac Newton. Nomor 3-nya baru Yesus Kristus. Ya, nomor 3-nya itu Yesus Kristus. Oke. Nomor 4-nya Siddhartha Gautama. Nomor 5-nya Konfusius. Itu 5 teratas. Kemudian baru diikuti oleh Paulus, Santo Paulus. Kan banyak yang mengatakan agama Kristiani itu sebetulnya bukan agamanya Isa, tapi agamanya Paulus itu ya. Karena pengaruh Paulus itu luar biasa dalam gospel, dalam Bible ya. Paulus, kemudian seingat saya itu Cailun atau Gutenberg, ini saya lupa urutannya. Cailun itu penemu kertas, Gutenberg itu penemu mesin cetak. Kemudian Christopher Columbus, nomor 10-nya Albert Einstein. Itu 10 teratas. Jadi kalau kita pelajari, kita lihat 10 orang ini, itu cirinya 2. Kalau enggak spiritualis, dia saintis. Betul nggak? Jadi Anda kalau mau jadi orang yang pribadi unggul gitu ya, itu 2 aja syaratnya. Kalau mau jadi orang berpengaruh, jadi orang yang sangat spiritual atau jadi orang yang sangat pinter. Ojo gak luru-luru nih. Wes gak beriman, bodoh. Nauzubillah min dzalik. Iya kan? Jadi kalau mau jadi orang yang paling berpengaruh itu, jadilah orang yang sangat spiritualis atau jadilah orang yang sangat saintis. Nah, ketika ditanyakan kepada Michael Hart, kenapa kok pilihannya jatuh kepada Rasulullah? Jawabannya, karena Rasulullah bisa menggabungkan keduanya. Jadi ajaran Rasulullah sampai detik ini tidak ada yang bertentangan dengan sains. Contohnya air susu ibu. Rasulullah itu tidak pernah tahu dalam air susu ibu itu mengandung kolostrum dan imunoglobulin A. Betul apa enggak? Nggak pernah tahu Rasulullah itu, karena Rasulullah tidak pernah belajar tentang imunologi. Ya kan? Tetapi kenapa kok Rasulullah bisa seperti itu, bisa tahu? Ya karena dibimbing oleh wahyu. Dibimbing oleh wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Akhir surat Al-Kahf. Ya, aku ini manusia biasa yang dibimbing oleh wahyu. Jadi Rasulullah itu manusia biasa. Artinya Rasulullah itu seperti kita, bisa sedih juga Rasulullah. Betul ya Pak ya? Panjenengan pernah sedih nggak? Lihat wajah-wajahnya ini kayaknya ya, Rasulullah juga bisa sedih. Rasulullah juga bisa tersinggung kalau agama Allah ini disinggung. Betul ya? Nah, kira-kira seperti itu. Manusia biasa. Rasulullah juga menikah, betul? Rasulullah juga tidur, Rasulullah juga berbuka. Makanya Rasulullah itu paling tidak suka ada orang yang sok-sok spiritual tapi hulu, berlebihan. Makanya ada 3 orang sahabat yang datang, ya Rasulullah, aku mau sholat malam terus gak tidur, aku mau puasa terus gak buka, aku mau membujang seumur hidup. Sama Rasulullah, loh jangan. Saya ini orang paling beriman, orang paling bertakwa, tapi saya sholat juga saya tidur. Saya puasa, saya juga berbuka, dan saya menikah, Pak. Jadi tidak ada kerahiban dalam Islam. Paham ya? Ya. Nah, Rasulullah itu kenapa disebut Michael Hart itu orang yang luar biasa pengaruhnya? Karena Rasulullah itu dilahirkan dalam kondisi dunia ini sangat menyeramkan gitu ya. Bayi perempuan itu dibunuh,
dikubur hidup-hidup. Ya, makanya kalau ada orang mengaborsi bayi itu mirip-mirip orang jahiliyah. Ya, membunuh bayi, ya kan? Dan jumlah aborsi itu saya pernah baca datanya itu sekitar 2 jutaan ya, per tahun di Indonesia ini. Jadi 5.000 bayi diaborsi setiap hari. Ngeri ya. Mengundi nasib di berhala. Jadi ada orang sawah jajar senengane undian ya. Judi, nauzubillah min dzalik, itu perbuatan orang jahiliyah. Namanya sekarang yang paling sering itu judol, Pak, judi online. Sampai ada guru yang bunuh diri ya, sama istrinya, sama anaknya di Sabto Renggo gara-gara judi online. Ya, suka perang, suka menumpahkan darah. Jadi kalau ada manusia modern itu senangannya menumpahkan darah, suka perang, tawuran, itu perbuatan orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ya. Kemudian suka kubang, mabuk. Kalau bahasa malamnya apa, Pak? Kubang, mendem. Iya kan? Jadi air soda dicampur baygon ini, dicampur apa? Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah zaman Rasulullah pada saat itu diturunkan. Dan kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena memang mereka ini nggak berilmu. Bahkan menurut bukunya Ustadz Muhammad Syafi'i Antonio itu menurut saya buku tentang Rasulullah yang ditulis oleh orang Indonesia dan paling lengkap menurut saya, berjilid-jilid tentang Rasulullah. Itu hanya 17 orang saja yang bisa membaca dan menulis di kalangan kaum Quraisy. Ya, jadi Rasulullah itu bayangkan, Pak, dilahirkan dalam kondisi umat pada satu luar biasa. Ya, sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu kita tahu diuji dengan ujian masa kecil yang luar biasa. Jadi beliau itu lahir sudah fatherless, nggak punya ayah. Usia 6 tahun sudah nggak punya ibu, yatim piatu. Usia 8 tahun sudah nggak punya kakek. Beliau harus tinggal bersama pamannya Abu Thalib dan istrinya Fatimah binti Asad yang sangat terbatas saat itu ekonominya. Sampai beliau harus membantu dengan menggembala kambing, memerah susu kambing sendiri, dan pada akhirnya beliau harus berdagang ke Syam. Ya, pada saat itu. Makanya Rasulullah itu sangat mencintai pamannya dan sangat mencintai Fatimah binti Asad. Ada satu buku yang saya baca itu Fatimah binti Asad itu istrinya Abu Thalib. Rasulullah itu hanya 2 kali saja turun ke liang lahat. Yang pertama saat istrinya Ibunda Khadijah meninggal, yang kedua saat Fatimah binti Asad meninggal. Hanya 2 kali itu. Saking beliau itu memuliakan sekali Fatimah binti Asad. Karena sejak usia 8 tahun beliau inilah, Fatimah ini hanya menjadi ibunya bagi Rasulullah SAW. Bahkan jubah luarnya itu sempat dikafankan kepada Fatimah binti Asad. Beliau sedih sekali kehilangan Fatimah binti Asad. Ya. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu bisa diterima oleh kalangan kafir Quraisy pada saat itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah muda itu orangnya itu menyenangkan. Makanya panjenengan kalau mau dakwah sama orang itu harus jadi pribadi menyenangkan dulu, Pak. Jangan sengak dulu. Ya, kalau kita belum sudah sengak, jangankan mau ceramah, diundangnya enggak. Betul ya? Jadi harus jadi pribadi menyenangkan. Makanya dalam surat Al-Qalam Rasulullah SAW itu disifati sama Allah itu sebagai apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ketika ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu kana Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya seperti Al-Quran. Gitu. Bahkan ada seorang orientalis, nah ini ya,
namanya Karen Armstrong. Mungkin pernah baca bukunya ya tentang Muhammad. Karen Armstrong itu bukan orang Islam, Pak, tapi banyak menulis tentang Rasulullah juga ya. Beliau mengatakan, ini supaya kita tahu angle-nya orang orientalis ya, mereka kan melihatnya hanya dari sisi sains, antropologi gitu ya. Memang dikatakan bahwa Rasulullah itu pribadi yang menyenangkan, suka senyum Pak Rasulullah. Jadi cirinya orang Muhammadiyah itu harusnya suka senyum. Tapi tolong ketika senyum itu pastikan ada orang di depan Anda. Jangan senyum sendirian karena bahaya. Ya, orang-orang guyu-guyu dewe, senyum-senyum dewe ya. Karena itu yang banyak terjadi pada orang modern ketika di hadapannya ada HP Pak. Biasanya dia senyum-senyum sendiri. Betul kan? Nah, ya, orang-orang telur HP, guyu-guyu dewe, senyum-senyum sendiri. Itu kalau di CCTV itu lucu Pak. Ya, jadi Rasulullah itu orangnya itu pribadi yang memang menyenangkan. Kalau istilah anak sekarang itu friendly gitu. Bahkan di sini dikatakan Muhammad muda itu dicintai seluruh Mekah. Jadi yang mengatakan itu orang orientalis Pak. Dari sejarah-sejarah itu Muhammad muda itu, pemuda yang namanya Muhammad atau Ahmad itu dicintai seluruh Mekah. Orangnya itu tampan, tubuhnya kekar. Nah, ini yang kadang-kadang membuat saya agak insecure ya. Tubuhnya kekar, tinggi rata-rata. Bahkan di riwayat yang lain itu dikatakan, mohon maaf ya ibu-ibu, perutnya Rasulullah itu seperti bata bertumpuk. Jadi bukan gentong ya, bata. Ini yang kadang-kadang membuat saya agak insecure itu. Jadi Rasulullah itu seperti bata bertumpuk. Orangnya itu kuat ya, suka bulat ya kan, pandai memanah, berkuda. Itu Rasulullah itu begitu, luar biasa. Rambut dan jenggotnya tebal lagi hitam ya, memiliki ekspresinya tuh bercahaya. Kalau istilah ibu-ibu sekarang itu glowing ya. Jadi Rasulullah itu wajahnya itu bercahaya, glowing. Ibu-ibu kan bercahaya kan, apalagi kalau malam ya Pak ya, mau tidur gitu pakai selimut tuh bercahaya karena lagi lihat HP ya, jadi bercahaya. Jadi wajahnya itu Masya Allah, ekspresinya bercahaya, senyumnya itu hangat. Bisa dibayangkan ya, kira-kira pribadinya Rasulullah itu ketemu orang tuh gimana gitu. Makanya ketemu Rasulullah tuh rasanya tuh orang itu seneng Pak ya, ini tolong dipahami gitu. Ini adalah modal dakwah. Jadi jangan sampai orang ketemu kita tuh sumpah. Jadi kita ya keluar dari rumah itu bahagia, bareng ketemu deh sumpah. Enggak, Rasulullah itu pribadi yang menyenangkan. Ya, bahkan ada satu hadis yang kita hafal semuanya ini, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada wajah saudaramu itu sedekah. Ya. Jadi sebetulnya bersedekah dalam Islam itu gampang. Senyum aja sedekah. Ya, asal kita ikhlas karena Allah ya. Tapi tolong jangan dianggap sedekah itu cuma senyum ya Pak, ada sedekah-sedekah lain ya. Engkau mau tabungan awet, dompet awet, senyum terus, gak tahu sedekah, gak tahu infak ya. Itu kalau istilah anak-anak tadi itu medit ya. Kalau pakai tajwid itu makobini katanya tadi ya, medit. Ada orang begitu Pak, banyak sekarang Pak. Dan orang-orang medit itu katanya Rasulullah gak akan pernah mendapatkan kebaikan. Tidak akan pernah bersatu iman dan medit itu di hati seorang hamba. Itu gak bisa. Orang beriman itu gak boleh medit ya, begitu. Baik, berikutnya sekarang kita pilih yang penting-penting saja ya. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang sahih, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu kayak apa sih kata Rasulullah? Adalah seorang muslim yang ketika kaum muslimin lainnya
itu selamat dari keburukan lisan dan keburukan tangannya. Ini tolong dipahami, ini sangat dasar ya. Jadi muslim yang baik itu yang kayak apa kata Rasulullah? Akhlak yang menurut Rasulullah baik itu kayak apa? Yang orang muslim lainnya itu selamat dari lisan. Maksudnya selamat dari apa kalau gitu Pak? Dari omongannya, hardikannya, ya, kemudian fitnahannya, gibahannya, hati-hati. Ya, nah itu makanya ada surat wailul likulli humazatil lumazah. Celaka pengumpat dan pencela. Bapak kalau lihat tafsirnya ini menarik. Kenapa kok humazah dibedakan dengan lumazah? Ternyata ada yang menafsirkan humazah itu bil qaul dengan kata-kata. Sedangkan lumazah itu bil isyarah dengan isyarat non verbal. Misalnya ada yang menghardik orang lain dengan kata-kata. Ceng-ceng, brot-brot. Tapi ada yang nggak ngomong Pak, tapi wajahnya itu nggak menyenangkan, paham ya Pak ya? Nah itu yang disebut dengan lumazah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita itu menyakiti orang bukan hanya dengan lisan ya, tapi dengan perbuatan, dengan wajah yang nggak enak gitu. Ya, ini orang muslim itu harusnya nggak begitu. Ada satu panduan, masya Allah ini ya. Kita tuh kalau mau belajar adab dalam Al-Quran itu yang paling lengkap ada di surat Al-Hujurat. Itu surat yang paling lengkap menjelaskan adab. Baik adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama manusia. Itu tadabburi surat Al-Hujurat itu. Salah satunya yang sudah kita hafal semuanya, surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Di sini menarik Pak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum secara umum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik. Setelah bicara umum, ditekankan lagi wala nisa'un min nisa'in. Perempuan itu disebut secara khusus. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin ibu-ibu yang paling wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan janganlah sekelompok perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang menarik ini kan. Jadi jangan kita mengolok-olok orang Bapak Ibu. Ya, siapa tahu yang kita olok-olok itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Janganlah kamu saling mencela, jangan memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Maksudnya kata Ibnu Abbas, kalau ada orang dulu ahli maksiat sekarang sudah tobat, jangan lagi dipanggil dengan panggilannya yang dulu. Misalnya dia suka mendem, dem, nggak boleh. Ya, kita karena dia sudah bertobat. Jadi ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau mengikuti akhlak Rasulullah SAW, mulailah dengan hal-hal yang sederhana.
Panggillah orang dengan panggilan kesukaannya, jangan mengolok-olok, jangan mencela, jangan memanggil dengan julukan yang buruk, jangan sakiti orang dengan lisan kita, jangan membuat orang gak enak dengan raut muka kita, gitu kan? Ada satu hadis yang panjang hadisnya ini dan saya simpulkan secara singkat. Itu kira-kira begini. Nanti di hari akhir itu ada orang yang disebut dengan Rasulullah itu muflis, bangkrut. Ya, sampai para sahabat itu bertanya, apa yang bangkrut itu yang tidak punya dirham atau tidak punya dinar itu ya Rasulullah, tidak punya harta? Oh bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika hari kiamat dia datang dengan setumpuk pahala sholat, puasa, zakat, bahkan mungkin haji, umroh bolak-balik, Pak. Tapi suka mencaci maki, suka menuduh, suka makan harta orang lain, bahkan na'udzubillah membunuh, menyakiti hati orang lain. Maka orang-orang itu akan diambil pahalanya, dibagikan sama orang yang pernah dia sakiti. Nah kalau sudah habis pahala yang orang yang baik itu udah habis pahalanya, orang yang disakiti itu masih banyak, maka dosanya ditimpakan sama dia. Jadi nanti itu ada Pak, orang itu yang beramal dimasukkan karung tapi karungnya bolong. Apa yang bolongin karung itu Pak? Dia pernah nyakitin orang, dia pernah menghardik orang, memfitnah, ghibah. Hati-hati. Jadi lisan kita ini ibu-ibu, bapak-bapak bisa membuat pahala kita berpindah kepada orang lain. Paham ya? Lisan kita bisa mentransfer pahala. Sebaliknya, lisannya orang sama kita bisa mentransfer pahala dia ke kita. Jadi ibu-ibu kalau dibicarain orang itu nggak usah tersinggung. Anda itu seperti ditransfer pahala. Seperti ada notifikasi di HP dulu Pak, ya, panjenengan itu ditransfer pahala sama orang-orang yang membicarakan kita. Makanya ada satu prinsip ya, kenapa Bapak Ibu kita kok cuma dikasih 2 tangan Pak? Karena kita tangan yang 2 ini nggak bisa menutupi mulut-mulut yang membicarakan kita, terlalu banyak Pak. Kita hanya bisa menutup 2 telinga kita. Betul? Artinya Pak, kalau nuruti opo jarene wong Pak, loro ati terus, betul kan? Seperti cerita seorang bapak sama anak yang naik keledai itu, betul? Pertama bapaknya yang naik masuk ke salah satu kampung, jare oh anjene bapak iki gak sayang anak. Masa anaknya suruh jalan, bapaknya naik. Mendengar suara itu, aku tidak sakit. Akhirnya bapaknya turun, anaknya suruh masuk ke kampung berikutnya Pak. Orang kampung berikutnya gimana? Anak durhaka. Masa bapaknya suruh nuntun anaknya naik. Kedengaran, turun Pak, turun. Loro hati kan dibicarakan gitu. Sudah nggak usah naik keledai semua. Kita jalan kaki semua masuk ke kampung yang ketiga. Dadak orang kampung ketiga ngomong wanita itu rajin ibadah Bu. Ini yang disebut memang wanita fulana. Dia itu rajin ibadah. Ditanyakan kepada Rasulullah, bahkan sholat malam, puasa, pokoknya gemar bersedekah. Tapi dia sering menyakiti hati tetangga ya Rasulullah dengan lisannya. Kira-kira dia itu di neraka apa di surga? Kata Rasulullah, nggak ada kebaikan pada orang ini, dia akan masuk neraka. Gitu. Ya, sebaliknya ada fulana yang dikerjakan itu yang wajib-wajib tok. Sedekah itu nggak pakai uang, potongan keju, tapi dia nggak pernah nyakitin orang. Kata Rasulullah, dia berada di dalam surga. Makanya para fuqaha, para ahli fikih itu membagi yang namanya amal itu ada 2, ada yang disebut dengan amal qasir, amal individual, ya, ada yang disebut dengan amal sosial, amal mutaaddi namanya, amal
sosial. Banyak orang amal kosirnya itu luar biasa, Pak. Tapi amal sosialnya buruk, Pak. Sama tetangga buruk, sama adik kandung buruk, sama orang lain buruk, di kantor buruk. Orang seperti ini kata Rasulullah nggak akan dapat kebaikan, Pak. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, perhatikan tetangga itu penting, Pak. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dalam hadis lain, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Hati-hati cara kita parkir mobil, jangan sampai nutupi tetangga, apalagi tetangganya dokter spesialis anestesi. Mau keluar, kono pasien gawat gak iso gara-gara ketutupan mobil jenengan. Betul? Aduh, ya apa ini? Ditelepon nggak diangkat, di bel nggak dibuka nih. Akhirnya dokternya naik gokar daripada pasiennya setelah meninggal, Pak. Betul nggak? Lawang beliau harus segera ke ICU, Pak. Paham? Hati-hati, hal-hal sepele. Makanya kalau di Jakarta, mohon maaf ya, ini saya bukan nyindir loh ya. Kalau di Jakarta tidak boleh punya mobil kecuali punya garasi, Pak. Karena bisa jadi mobilnya itu mempengaruhi orang banyak nanti, betul nggak, Pak? Gitu loh. Orang Indonesia ini kan kadang-kadang ya mohon maaf ya, mampunya Honda Supra X, belinya Honda Jazz. Besar pasak daripada tiang. Itu masalahnya, Pak. Orang Indonesia itu hidupnya pakai topeng, betul, Pak? Topengnya bagus, padahal sebetulnya nggak sebagus topengnya aslinya itu. Apalagi sekarang musim sosial media, waduh, yang ditampilkan di sosial media itu koyok koyok yeso. Padahal sebetulnya aslinya nggak begitu, Pak, betul? Dan ini anak-anak muda harus diajari hidup sederhana ini. Iya kan, sekarang itu kan mau reuni, beli mobil, ngeredit 7 tahun. Loh iya kan, Pak, betul apa enggak? Itu kan banyak terjadi kan sekarang ini. Ya, ini harus hati-hati kita. Jadi, ya itu yang paling sepele ya. Saya karena saya merasakan, mohon maaf, di beberapa area gitu ya. Ya memang nggak haram sih Bapak Ibu. Tapi kalau sampai tetangga kita kemudian dalam hati itu merasa, aduh nanti saya kira-kira ono pasien gawat iso metu enggak iki. Betul Pak ya? Aduh hati-hati. Pernah kejadian, Pak. Kenapa Jakarta itu begitu sangat ketat masalah itu? Pernah kejadian ambulan itu nggak bisa lewat, Pak. Betul Pak ya? Ambulan itu nggak bisa lewat, akhirnya pasiennya meninggal, Pak. Gara-gara mobil itu parkir seenaknya dewe. Terus kalau sudah begini yang dosa siapa? Mau menanggung dosanya. Satu orang mati itu sama dengan Anda membunuh satu orang sedunia, Pak. Hati-hati, jangan menyepelekan hanya sekedar itu. Ya kecuali Anda tinggal di perumahan yang jalannya itu 9 meter gitu. Lagi 3 meter. Betul Pak ya? Ketutupan Pajero, yo entek Pak. Paham ya? Ya sadar diri lah, kalau tempatnya itu mungkin jalannya kecil, ya mungkin Agia, Walia gitu kan. Iki Fortuner entek jalannya Pak. Yang ngapunten ini ya Pak ya, saya bukannya apa-apa ya, nyindir-nyindir dikit lah. Loh iya, kadang-kadang saya itu sedih Pak, lihat tuh seperti itu, betul ya? Ini kalau ambulan bisa meninggal orang ini, betul? Bapak pernah nggak lihat foto-foto di sosial media di luar negeri, bahkan orang itu Pak kalau macet itu mereka tuh hanya di satu sisi saja Pak, nggak mau menutup sisi lainnya, betul Pak ya? Kenapa? Ini disediakan untuk ambulan. Masa kita kalah sama orang yang nggak beriman? Anda kalau ke Melbourne Pak, ngapunten, mereka itu lampu kuning mesti ngerem Pak. Kalau di Sawah Jajar lampu kuning itu ngegas Pak. Ngapunten, betul apa tidak? Ya. Dan yang ngegas itu ya jamaah masjid ya. Ya
Bahkan bukan lampu kuning, lampu merah aja ngegas Pak, asal situ belum jalan. Coba yang pernah ke luar negeri, misalnya saya yang pernah tahu di Melbourne itu Pak, kalau lampu merah itu tiang listriknya ada bunyinya begini Pak, dikit. Saya tanya sama teman-teman yang di Melbourne waktu saya ke Melbourne itu, kenapa kok ada suara gini? Memberi kesempatan orang buta menyeberang jalan karena mereka hanya bisa mendengar Pak. Padahal belum tentu ada satu orang buta nyebrang setahun sekali gitu. Iya kan? Betul nggak? Disediakan caranya Pak, betul? Paham ya Pak ya? Sedangkan ngapunten masih banyak masjid yang tidak ramah terhadap orang disabilitas. Banyak orang tua yang susah kalau mau ke kamar mandi. Banyak orang yang susah berjalan, gak ada kloset duduknya. Harusnya tanggung jawab takmir kan? Betul gak Pak? Masa kalah sama toilet rest area? Betul ya Pak ya? Harusnya umat Islam itu peka, jangan kalah sama orang Melbourne gitu loh. Harusnya kan begitu kan Pak? Jangan nyusahin tetangga, jangan nyusahin orang. Masjid ramah disabilitas. Ini khusus buat orang-orang yang nggak bisa berjalan. Saya kemarin ke Jogokarya Pak, itu ada mobil khusus antar jemput jamaah yang lututnya sakit Pak. Kayaknya kalau saya lihat wajah-wajahnya ini kayaknya ya beberapa ngalami yang namanya osteoartritis. Coba lihat ke Jogokarya itu. Ada mobil listrik kan di depannya itu warna merah, khusus antar jemput jamaah. Ya mohon maaf, saya nggak membanding-bandingkan ya. Tapi kalau memang terentak, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu tanggung jawab kita semua kan Pak, betul? Ini ibu-ibu ada kan yang sakit ketika berjalan, betul? Banyak. Kadang-kadang kudu nggawa kursi dewe. Betul Pak ya? Hal-hal seperti itu, hal sepele kan Pak itu Pak, betul? Nah, kayak begini. Kembali ke tetangga tadi. Bahkan Rasulullah SAW itu senantiasa diwasiati oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku. Apa kata Jibril? Berbuat baiklah sama tetangga. Sampai kata Rasulullah, aku mengira tetangga itu ahli waris Pak. Paham maksudnya Pak? Saking Jibril itu wanti-wanti Pak, hati-hati, berbuat baiklah sama tetangga. Sampai Rasulullah mengira itu tetangga itu akan dapat waris Pak. Saking tetangga itu pentingnya. Paham ya Pak? Jangan sampai kita itu nyakiti tetangga. Masalahnya saya di bendungan saya, tetangga saya anak kos semua Pak. Wah kayak gitu. Ya, yang keluarga itu satu depan saya, itu sebelah lagi itu nungguin kos juga. Ya, nah kalau panjenengan ini kan banyak yang keluarga, ya usahakan ya bagaimana caranya kita berbuat baik sama tetangga. Bahkan Pak, coba lihat ini Pak, dalam Adabul Mufrad ini ya. Kata Rasulullah SAW, ya ini saya baca pada saat anak saya itu mondok waktu itu di sekolah Turki Pak. Jadi di kamarnya, kalau di sekolah Turki itu nyebutnya Abi. Abi itu musrif, pembina pondok itu. Itu ada hadis ini Pak, ditempel. Kami di masa Nabi SAW mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Bayangkan Pak, saking santunnya Rasulullah. Mengetuk pintu itu sampai dengan kuku. Saking nggak mau apa Pak, mengganggu orang di depan rumah, orang di dalam rumah. Itu Bapak Ibu, sampai diatur seperti itu. Ya, ngetuk pintu itu pakai apa? Kuku. Jadi nggak blok. Pakai pintu sing sopan. Ya, jangan sampai mengganggu orang yang ada di dalam. Terus jangan suka hasad sama
tetangganya beli AC, dia yang kedinginan. Itu Pak. Ya, tetangganya beli mobil, dia yang greges. Mobiliannya, ya, hati-hati ya. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah. Hati-hati dengan sifat hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu, karena hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Orang yang hidupnya nggak pernah tenang itu orang yang iri kan Bapak? Betul kan? Itu nggak bisa tenang hidupnya, ya. Makanya kita diajarkan oleh Al-Quran untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil itu sifat hasad, ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ghil itu hasad. Jadi kita minta kepada Allah untuk dilindungi dari sifat apa Bapak Ibu? Hasad, terutama sama tetangga. Karena tetangga itu yang kita lihat tiap hari kan Pak? Ada anaknya tetangga diterima di fakultas kedokteran misalnya, kita iri. Ada anak tetangga sukses pulang di hari raya, kita iri. Orang kayak begini nggak pernah bisa senang Pak hidupnya, sengsara. Jadi dia susah melihat orang lain sebaliknya dia senang melihat orang lain ya. Dan Rasulullah SAW itu ternyata adalah satu sosok ayah dan suami yang paling baik sama keluarganya. Tolong dicatat ya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi dalam Minhajul Qasidin itu Ibnu Qudamah itu menjelaskan Rasulullah itu cirinya di rumah itu suka berkhidmat. Menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri, memeras kambing sendiri. Ibaratnya Rasulullah itu suami yang suka tandang di rumah, nggak HP-an. Ada bapak itu HP-an. Ya. Coba aja dengan nanti lihat surat Yusuf ya. Ini contoh dari Nabi Yakub. Kan dalam surat Yusuf itu ada kisah Nabi Yusuf itu memberikan jubahnya kepada saudaranya, dikasihkan kepada ayah. Aku nggak usah ketemu ayah, kasihkan aja. Terus dalam ayat dalam surat Yusuf itu diceritakan ketika kafilah itu keluar dari Mesir, ya, mereka membawa jubahnya Yusuf. Menurut Ibnu Abbas itu dari jarak 80 farsakh, sekitar 400 km kalau dalam ilmu sekarang itu Nabi Yakub itu sudah bau Pak, baunya Nabi Yusuf. Gitu. Ini para ahli parenting Nabawi mengatakan saking dekatnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, baunya Nabi Yusuf itu apa Pak? Ada yang begitu bapak-bapak di sini. Jadi anaknya kata teko kuliah, Andi kata teko, Andi kata. Saking hafalnya baunya keringatnya anaknya Pak. Ya, itu maksudnya gini, apa hikmah dari semua ini? Nabi Yakub itu walaupun ketemu sama Nabi Yusuf itu kan cuma sampai 6 tahun, terus terpisah selama 40 tahun, bahkan ada yang mengatakan 80 tahun. Selama 6 tahun itu Nabi Yakub itu gelibet sama Nabi Yusuf sampai hafal baunya. Makanya bapak-bapak yang soleh itu biasanya, mohon maaf ini bukan jorok ya, anaknya yang bayi itu pup, itu bapaknya tahu, saking apalnya dikipuk pikiran itu bapak yang soleh itu gitu. Lek bapak yang nggak soleh, anak itu fokus rong jam itu nggak ngerti. Sampai nang bundi buat duit. Ya kalau bapak yang baik itu dikipuk pikiran ini, hafal dia. Saking dia gelibet sama anaknya, suka nyeboin gitu. Saya tanya sama ibu-ibu, seneng nggak ada suami yang kayak gini Bu? Ya, jadi suami itu kayak Rasulullah itu begitu Pak. Kemudian ini akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu suka sama orang yang menghindarkan perdebatan, terutama untuk hal-hal sepele. Jadi tolong bapak-bapak kalau berdebat sama ibu kita mesti ngalah saja. Kenapa saya
8.000 kata sehari. Sedangkan ibu-ibu itu 20.000 kata-kata sehari. Itu menurut ilmu otak itu begitu. Kalau yang suka dengar ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan, laki-laki itu cuma 8.000. Jadi laki-laki itu dimanapun tuh kata-katanya terbatas. Makanya ceramah itu nggak bisa lama-lama laki-laki itu. Terbatas kata-katanya. Ya. Sedangkan kalau wanita itu kata-katanya panjang lebar tinggi. Ya, makanya Bu, Pak, kalau perdebatan masalah bapak kate opo nggo rawon apa soto, rawon ae Bu. Tapi aku pengen soto, Pak. Ya wis ngalah ae, Pak. Gak usah berdebat perkara rawon karo soto. Apa ganjarannya? Ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Paham ya Pak ya? Tinggalkan perdebatan kalau nggak penting, apalagi orangnya udah jelas nggak mau ngalah. Dah doakan dulu. Nanti ada saatnya kita berkata-kata kepada mereka. Dan Rasulullah itu dekat sama anak kecil. Nah ini tolong dicatat ya. Rasulullah itu dekat sama anak kecil. Rasulullah SAW itu mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan di dekatnya ada Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra merespon, aku punya 10 anak ya Rasulullah, tapi nggak satu pun pernah aku cium. Rasulullah itu langsung mengalihkan pandangan. Sikapnya Rasulullah itu menunjukkan nggak suka. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan diberi kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Maksudnya tidak disayang sama siapa? Tidak disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, karena tadi saya dipesan jam 10 sudah makan, jadi saya percepat. Dan Rasulullah SAW itu suka memberi hadiah. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kebetulan pulang dari Jogja, ya tolong dibawakan tonggo-tonggo nih jamaah masjid itu minimal iya. Kalau dari Madiun, ya minimal atau apa itu kue apa yang terkenal itu? Kue apa? Kue apa Pak? Jadi Pak, bentuknya kayak gini loh. Gluder. Nah, gluder. Ya kan, bawakan apa? Kalau dari Trenggalek, Tulungagung bawakan ayam lodo. Wah ini saya sebut nanti sampai mulai Banyuwangi sampai Ponorogo ya. Sate, tahu apa semua disebut. Ya Kediri, ini kan banyak orang Kediri ya. Kediri itu kan Masya Allah kan, tahunya aja bertakwa, apalagi orangnya ya. Ya dibawakan tahu. Gitu loh Bu, ya. Karena kata Rasulullah, tahabbu di hadis sahih pendek, siapa yang saling memberi hadiah maka mereka akan saling mencintai. Saya pernah ditanya, Dok bagaimana ya kalau mendakwai teman saya kantor yang belum sholat? Jangan langsung didakwai Pak, kasih hadiah dulu Pak. Yo sarung carikan yang harga-harga 3 juta gitu loh Pak ya. Ya Allah, aku yang atau saya ubah. Ternyata sarung gua masih jutaan loh Pak ya tuh. Ya. Iya loh, sampai saya itu punya teman Pak, sarungnya khusus untuk sholat. Itu beda dengan sarungnya ke WC. Jadi ada merek tertentu Pak. Jadi kalau untuk sholat itu dia memang yang jutaan itu. Ada kan sarung jutaan itu. Ya. Kita kan kadang-kadang kalau batik, kemanten itu yang harga 1,5 juta, dadak sholat Pak 150.000, diumbah sepisan mungsret dan seterusnya ya. Kalau bisa itu ini. Saya punya teman di Jogja, ini ya sekedar cerita kehidupan aja. Jadi dia itu punya guru. Gurunya itu pernah mengatakan ini, kebetulan ini kan lagi pengajian gitu Pak. Lah saat pengajian itu murid-muridnya itu ditunjuk sama gurunya. Nih nanti insya Allah sukses ini, sukses ini. Ini teman saya di Jogja, saya nggak sebut nama.
Lah kok kodorotor? Yang ditunjuk gurunya itu sukses Pak di kemudian hari secara ya dunia dan akhirat insya Allah ya. Terus muridnya itu tanya, teman saya ini nanya, guru kok tahu orang itu bakal sukses? Apa jawaban gurunya? Karena setiap sholat mereka ini selalu pakai baju yang terbaik. Kata gurunya, siapa yang ngajeni Gusti Allah? Delok kok Gusti Allah mesti ngajeni deh. Ternyata betul. Jadi bisa jadi kita tidak sukses itu karena ketika kita sholat di rumah bolong. Maksudnya bolong tidak pada tempatnya Pak. Karena baju kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Jadi biasakan. Saya itu Pak sejak cerita itu Pak, walaupun capek kan ganti itu capek kadang-kadang Pak ya. Walaupun ya kalau di masjid itu insya Allah semuanya mesti bajunya bagus Pak. Di rumah terpaksa kita sholat di rumah karena mungkin udah terlambat gitu ya, atau baru pulang dari luar kota. Capek Pak. Ini pakai kaos, sebenarnya sah-sah aja kan Pak, betul ya? Tapi Bapak Ibu dengan capek-capek itu ganti gaya batik, mana-mana dikai parfum. Insya Allah panjenengan diajeni kali Gusti Allah. Paham ya? Jadi tolong usahakan, mohon maaf ini saya bukan mau apa ya, tolong ya sah sih Pak, sholat pakai kaos merek Chen itu ya sah juga. Sah bro. Jumatan pakai kaos merek Chen itu ya sah. Ya kan? Tapi coba kita itu apa? Hormatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tadi bicara sarung jadi ke situ ya. Masih ada sedikit ya. Salah satu akhlaknya Rasulullah SAW itu mendoakan saudara kita seiman. Jadi ini sering kita lewatin ya. Padahal yang betul itu kita satu jamaah Muhammadiyah Gedung Ganda, satu jamaah masjid. Itu tanpa sepengetahuan saudara kita itu kita doain Pak. Itu sunnah yang kadang-kadang kita terlupa ya Pak. Sambil kita bayangkan, kita doakan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Mamin abdil muslim yad'u li akhihi bi du'ain baik." Apabila seseorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, bid'il ghaib ya, malakul mukilu bihi amin walaka bid'il. Maka malaikat di sampingnya akan berkata, "Amin, semoga engkau mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang engkau doakan kepada saudara." Saya tutup dengan satu cerita ya, ketika Umar bin Khattab itu mendatangi rumahnya Rasulullah SAW. Ternyata rumahnya itu kecil, atap rumahnya bisa dijangkau oleh anak kecil. Waktu itu Anas bin Malik kan ketika menjadi khodimah ya di rumah Rasulullah itu masih kecil, itu bisa dijangkau. Nggak ada tempat tidur, hanya kulit binatang yang terlipat dua, pelepah kurma, dan beliau tidur itu sampai berbekas kata. Tempat minumnya dari kayu yang kadang-kadang beliau gunakan bersama dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, pada saat itu tuh Rasulullah itu sampai bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kenapa kok engkau itu menangis?" Kata Rasulullah, "Bagaimana aku nggak menangis wahai Rasulullah? Tikar ini," maksudnya ditunjuk di rumahnya beliau, "tikar ini itu telah menimbulkan berbekas." Jadi sampai Rasulullah itu berbekas ya tubuhnya. Padahal engkau ini nabi, engkau ini kekasih Allah. Kekayaannya yang aku lihat sekarang ini tuh kekayaanmu hanya yang aku lihat sekarang ini. Maksudnya Rasulullah nggak punya apa-apa. Sedangkan Kisra Persia, Kaisar Romawi duduk di singgasana emas berbantalkan sutra. Apa kata Rasulullah SAW? Mereka telah menyegerakan kesenangannya, sebuah kesenangan yang akan cepat berakhir. Maksudnya kesenangan apa Pak? Kesenangan dunia. Kita, kata Rasulullah, adalah kaum yang menangguhkan kesenangan kita untuk hari akhir. Perumpamaan hubunganku dengan dunia seperti orang yang bepergian di musim panas. Ia berlindung sejenak di bawah pohon, kemudian dia berangkat kembali dan meninggalkannya. Bapak Ibu pernah naik pesawat Bapak Ibu? Ketika
ketika naik pesawat itu Bapak Ibu melihat ke bawah kan? Bapak Ibu melihat dunia makin besar apa makin kecil? Makin kecil. Jadi iman kita itu seperti naik pesawat, Pak. Makin tinggi imannya, maka dia akan melihat dunia ini semakin kecil, Pak. Bahkan rumah-rumah gedongan di sekitar Sawah Jajar, kalau kita lihat dari pesawat, dari bandara Abdurrahman Saleh itu seperti permainan aja, Pak. Betul, Pak? Rumah-rumah itu seperti monopoli, betul? Itu rumah yang kita banggakan ya. Ternyata gak usah meninggalkan dunia, kita naik pesawat saja, itu kita akan melihat dunia itu semakin kecil. Oleh karena itu, janganlah merasa sombong terlalu bergembira dengan dunia yang dititipkan kepada kita, pun jangan terlalu bersedih ketika dunia itu diambil dari kita. Karena pada hakikatnya tidak ada kepemilikan dalam hidup ini, semuanya hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah cara Rasulullah menghadapi dunia. Dan ternyata Pak, ketika dunia itu justru tidak dikejar, dunia itu justru mengejar kita. Makanya dunia itu kayak bayangan, betul Pak ya? Betul? Coba Pak, kalau sumber cahayanya dari belakang, bayangannya itu di depan. Kita bergerak, kita seperti ngejar bayangan dan gak akan pernah sampai, betul Pak ya? Betul? Tapi kalau kita menuju sumber cahaya, bayangannya di mana Pak? Di belakang. Kita bergerak, bayangan yang mengikuti kita. Oleh karena itu jangan kebalik Pak, jangan menjauhi sumber cahaya, Anda harus mendekati sumber cahaya. Siapa sumber cahaya itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayangan dunia itu akan di belakang kita, dan kemanapun kita beranjak, kemanapun kita melangkah, maka dunia itu akan mengikuti kita. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita tutup dengan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika ada baiknya itu semata-mata dari Allah Ta'ala, apabila ada kurangnya itu dari diri saya yang tidak sempurna dan banyak kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Engkau lah yang maha kuat ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Izinkan aku ya Allah untuk bisa memasuki surga-Mu, menemui Rasulullah SAW ya Allah. Pribadi yang kami teladani, pribadi yang kami contoh uswatul hasanah bagi hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga-Ku keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana keluarga Rasulullah SAW. Jadikan anak-anak kami qurrata a'yun, menyejukkan mata hati kami ya Allah, menjadi penghibur kami di masa tua kami ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang solih dan solihah ya Allah, dan pertemukan kami di surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, jikalau Kau uji kami dengan sakit, sembuhkan ya Allah. Berikan kesabaran pada diri kami ya Allah, karena kami menyadari setiap penyakit, setiap rasa yang kami rasakan akan menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dari iri dengki kepada saudara kami ya Allah. Mudahkanlah kami menjadi orang-orang muslim yang berakhlak, yang baik kepada tetangga, kepada tamu, kepada kerabat, kepada teman, kepada orang tua kami ya Allah. Karena darah dagingnya melekat pada darah daging kami ya Allah. Jikalau ada orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, luaskan kuburnya seluas mata-mata ya Allah. Jika ada kebaikan pada diri kami, mudah-mudahan mereka mendapatkan curahan pahala dari kebaikan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Anwar Alamsyah atas tausiah yang telah disampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dapat dikumpulkan bersama uswatun hasanah kita, kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian selesai sudah acara pada hari ini, Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.